hutan larangan, hutan tutupan, sama hutan baladahan. Nah, ketiga hutan itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau hutan larangan yang berada di wilayah Gunung Kajepangu itu wilayah larang, wilayah suci, wilayah yang tidak boleh diganggu dan tidak boleh ada campur tangan manusia. Makanya dinamakannya leuweung larangan atau hutan larangan. Kenapa tidak boleh ada campur tangan manusia? Itu merupakan daerah tangkap air. Namun orang tua bilang mah namanya itu gentong bumi, tempat menyimpan air. Jadi tidak boleh diganggu. Itu fungsi hutan larangan. Kedua ada hutan penyangga, namanya hutan tutupan. Di mana di hutan tutupan itu hasil alamnya itu masih boleh dimanfaatkan, tetapi dengan catatan harus menanam. Kalau nebang pohon harus nanam dulu, tidak boleh asal nebang aja. Nebang tapi tidak nanam itu nggak boleh. Di wilayah pinggirannya, wilayah pinggir pembatas antara lubang larangan dan hutan baladahan itu adalah hutan bambu, karena wilayahnya miring sekali. Dan terakhir adalah hutan baladahan, di mana hutan baladahan adalah wilayah tempat pertanian atau wilayah yang boleh dibaladah, boleh digarap, atau hak kita, hak manusia. Jadi orang Cirende, masyarakat adatnya bertani hanya di wilayah itu. Itu warisan yang pertama. Terus yang kedua adalah budaya makan singkong atau budaya tuang sampe. Jadi masyarakat adat Cirende dari tahun 1918 sampai sekarang tidak lagi mengkonsumsi nasi beras sebagai makanan pokoknya, tapi udah beralih ke singkong sampai hari ini. Bahkan saya sendiri usia 43 tahun sampai hari ini pun belum tahu rasanya nasi beras seperti apa. Itu yang kami jaga. Kenapa? Nah, tahun 1918 awal yang menggagas kami beralih makan adalah Mama Ali, seorang tokoh yang dulu perjuangannya atau perjuangan tokoh kami itu sampai akhirnya sampai ke Cibubur Kuningan, ketemu sama Rama Matsrais di sana, atau kalau di sini disebutnya panutan. Dan beliaulah yang mulai belajar tentang nilai-nilai tradisi, terutama ajaran leluhur yang mengajarkan lebih ke nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan. Ya. Ketemulah sama Rama Matsrais di Cibubur Kuningan. Perjalanannya sampai ke sana, dan hari ini juga kami bagian dari Apur Sunan Gitan yang ada di Cibubur Kuningan. Nah, Mama Ali lah yang mulai mengajak masyarakat Cirende untuk beralih makan dari kebiasaan makan nasi beras ke singkong sekarang. Dulu kami makannya sama, makan nasi beras. Tapi tahun 1918 Mama Ali mengajak masyarakat untuk istilahnya itu nunda kersanyai. Jadi sebutan terhadap padi itu orang Sunda itu kersanyai atau pohaci saniang asri. Nah, tahun 1918 kita udah berhenti, tidak lagi mengkonsumsi nasi beras, tapi belum nemu singkong, belum makan singkong. Waktu itu yang kita makan yang ada jagung, ya kita makan jagung, ada hanjeli kita makan hanjeli dan sebagainya lah. Baru 6 tahun kemudian, tahun 1924 itu ketemu cara ngolah singkong menjadi rasi saat ini, atau nama lokalnya itu sanguan. Jadi orang sini nyebutnya sanguan. Di 1924 ketemulah cara ngolahnya oleh Ibu Omah Asnama. Ibu Omah Asnama itu menantunya dari Mama Ali. Itulah yang mulai mengajak masyarakat, dan dalam proses sosialisasi mengajak masyarakat yang lain seputar Cimahi juga itu tidak mulus ternyata. Bahkan Ibu Oma itu sempat ditangkap Belanda dan ditahan di Sukamiskin selama 3 bulan. Karena dalam ajakannya itu selalu ngomong kemerdekaan gitu. Jadi lamun urang geus bisa nunda kersanyai, tanda-tanda kemerdekaan tarikh deukeut. Jadi kalau kita sudah tidak lagi mengkonsumsi nasi beras, tanda-tanda kemerdekaan itu dekat. Nah, ternyata hal itu menjadi bumerang. Akhirnya ibu ditangkap oleh Belanda, ditahan di Sukamiskin 3 bulan. Tapi sepulangnya dari penjara bukannya takut, tapi semakin berani malah mengajak masyarakat dan sebagainya. Nah, 1924 awal-awal itu masyarakat Cirende pun sama tidak kuat untuk beralih makan. Sampai ada istilah unjukan dan digelar sebuah ritual namanya ngayun. Ada prosesi upacara ngayun. Apa yang diayun? Padi. Kalau orang sini bilang mindah-mindah rasa, meskipun makannya nasi singkong, tetapi rasa dan kekuatannya sama dengan padi, dengan palasapah dan baik boga sawah asal boga pare. Boga pare asal boga beas, boga beas asal bisa nyangu, nyangu asal dahar asal kuat. Artinya meskipun tidak makan nasi padi, tapi kami bisa kuat, dan sampai sekarang ternyata bisa kuat.
1924 lah mulai semuanya sepakat bahwa singkong lah yang cocok untuk masyarakat Cirende, dan sampai sekarang kenapa kebiasaan makan nasi singkong itu kami teruskan. Padahal awalnya dulu itu beralih makan itu tujuan utamanya itu ingin merdeka lahir batin. Jadi punya tujuan. Tapi setelah kemerdekaan kebiasaan makan nasi singkong itu bahkan harus dilanjut katanya. Kenapa harus dilanjutkan? Karena ibu berpesan bahwa jaga mah alam kajamanan nu bakal sih harapan ku anak itu teh bakal lebih berat. Di jaga mah alam tempat cicing urang teh bakal heureun ku tangtung. Tangtungan teh dina bahasa Sunda teh aya dua. Aya tangtungan manusia, jumlah penduduk orang gitu, manusia semakin bertambah. Dua, tangtungan bangunan di mana terjadinya alih fungsi lahan. Sawahnya jadi perumahan, sawahnya jadi pabrik, sawahnya jadi mall dan sebagainya. Makanya kebiasaan makan nasi singkong itu harus dilanjutkan, dan sampai sekarang lah kami lanjutkan kebiasaan itu, dan ternyata iya terjadi. Di tahun 2007 mulailah 2007-2008 kalau nggak salah, mulai pemerintah pusat melirik kita. Karena apa? Karena impor berasnya udah terlalu tinggi. Dulu yang saya tahu pemerintah pusat itu, menurut Dirjen Pertanian Kementerian Pertanian, pemerintah pusat berencana membuka lahan sawah di Kalimantan 20 juta hektar waktu itu, tetapi gagal. Nah, jadi dikembalikan mencari pangan alternatif. Ketemulah Cirende. Awal pertama kali kita dikenalkan itu di Gedung Sate, waktu itu hari peduli pangan Hari Pangan Sedunia kalau nggak salah. Ya, Hari Pangan Sedunia kita dikenalkan, dan pertama kali kita dikenal banyak orang yang datang, dan dari 2008 lah mulai banyak orang datang ke Cirende melihat seperti apa sih menjadikan Cirende sebagai contoh ketahanan pangan nasional. Dan sampai hari ini bahkan rasinya sendiri di tahun 2019 kemarin sudah menjadi warisan budaya tak benda. Jadi udah jadi milik bersama gitu, milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik orang Cirende. Nah, balik lagi ke tahun 1924 dan di tahun 1964 Ibu Omah Asnama itu mendapatkan penghargaan dari Wedana Cimahi sebagai pahlawan pangan. Jadi udah mulai dihargai gitu, karena waktu itu ada jabatan Wedana di kita. Kalau sekarang meskipun udah nggak ada ya. Wedana itu kan di atas camat, di bawah bupati. Jadi dulu itu penghargaan itu pasti ada. Nah, perjalanannya sampai sekarang, dan kami juga sebenarnya beralih makan itu bukan ingin dikenal dan sebagainya, tetapi hanya memberikan contoh ke yang lain, mengingatkan kita semua bahwa sumber makanan di kita itu banyak. Bahkan seminggu yang lalu saya kedatangan orang Purwakarta, dia mulai menggali tentang manusia Sunda itu seperti apa, dan dia menemukan banyak hal. Ternyata leluhur kita juga dulu makanya juga tidak beras, makanya malah umi-umian. Leluhur Sunda dulu katanya ada, tapi saya lupa lagi namanya. Karena saking banyak orang, jadi ketemu ini lebih banyak lupa seperti itu. Itulah perjalanan Cirende. Terus yang ketiganya, selain tadi ada tata wilayah hutan adat, ketahanan pangan masyarakat adat Cirende dengan singkongnya. Terus yang ketiga juga kami masih menggelar berbagai upacara adat. Upacara adat yang masih ada di Cirende itu adalah yang pertama itu upacara adat tutup tahun Ngebandaun Saka Sunda, di mana di bulan Sura tahun Saka kami menggelar sebuah upacara yang cukup besar mungkin buat kita di sini, yang digelar selama sebenarnya di bulan Sura itu ada upacara di setiap rumah. Puncaknya 3 hari kita gelar di Cirende. Dan tahun ini mungkin diperkirakan di akhir Juli lah kita akan menggelar upacara adat lagi. Selain upacara adat tutup tahun Ngebandaun Saka Sunda, kita juga ada upacara namanya ngalokat barang pusaka. Jadi setiap bulan Mulud itu ada beberapa barang-barang peninggalan leluhur yang kita bersihkan sebagai bentuk menghargai keilmuan leluhur kita gitu. Salah satu barang yang paling tua di sini adalah peninggalan dari Cigugur yang masih tertinggal di sini, namanya gamelan renteng. Yang kemarin juga sempat dilihat oleh dosen ISBI, katanya usianya udah ratusan tahun. Bahkan dia sampai ngomong angka sih 500 tahun kan ini kayaknya usia gamelannya. Kalau saya nggak berani ngomong itu berapa tahun karena nggak tahu persis gitu. Nah itu gamelan yang dulu disimpan di Cirende karena situasi Cigugur waktu itu lagi tidak aman ya.
atau disimpan di situ masih komplit, masih ada. Dan setiap tahun karena amanat dari dulu dari sana juga emang harus dirawat, harus dibersihkan. Kita upacarakan bersama dengan beberapa barang-barang peninggalan leluhur yang lainnya. Kenapa itu harus diupacarakan? Sekali lagi, itu bentuk rasa hormat kami, meskipun dulu kami ini dianggapnya dinamisme. Dinamisme. Jadi nyembah barang-barang pusaka itu dianggap dinamisme, padahal bukan itu sih tujuan kita. Kita lebih mupusti bagian bentuk dari penghargaan terhadap leluhur kita. Ratusan tahun yang lalu belum mengenal teknologi kayak sekarang, tapi leluhur kita sudah mampu mencampurkan logam. Karena itu gamelan itu perunggu itu kan percampuran antara tembaga, kuningan, besi itu dicampurkan. Leluhur kita udah mampu mencampurkan itu menjadi sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Kan masa kurang ke dihargaan gitu, masa sama kita tidak dihargai. Karena hari ini juga generasi hari ini belum tentu bisa membuat barang sebagus seperti itu, belum lagi memikirkan yang lainnya. Makanya ada ritual itu sebagai bentuk penghargaan bahwa leluhur kita itu pintar. Meskipun orang beranggapan masyarakat adat itu primitif, banyak itu ada istilah-istilah seperti itu yang sampai ke kita, padahal enggak, leluhur kita itu udah benar-benar pintar luar biasa. Terus yang lainnya juga ada upacara namanya mulasara sirah cai. Nah, mata air sirah cai buat kami adalah kabuyutan, wilayah suci, wilayah yang tidak boleh diganggu juga, karena kalau mata air diganggu biasanya akan mati. Makanya disakralkan, makanya ada ritualnya namanya mulasara sirah cai, menjaga keselamatan, keaslian, kesakralan mata air. Karena manusia mah nggak mungkin hidup tanpa air, kesananya mungkin tanpa alam dan sebagainya. Mungkin itu kurang lebih, ini mah hanya pengantar aja. Bapak Ibu, akang teteh semuanya, kalau pengen lebih tahu ya baiknya kita akannya ngobrol ya, biar saya juga ngobrolnya kemana-mana. Itu panginten Ibu, mangga boh bibi aya anu bade ditaroskeun kedah panginten daun spasi. Atur nuhun Chan. Ya, atur nuhun Bapak atas penjelasannya terkait dengan apa yang ada di Kampung Adat Cirende. Mungkin dari ibu-ibu dosen atau ibu-ibu atau ini yang mahasiswa, teman-teman yang ada di sini. Sok, bisa ada yang mau ditanyakan. Tadi kan banyak tuh bisa digali informasinya yang barangkali belum disampaikan secara detail. Boleh ditanyakan, enggak? Mahasiswa dulu atau dosen dulu? Boleh, mangga. Oh, okay. Assalamualaikum Pak. Sebentar, itu jangan di Lawang Panto. Menghalangi pemandangan. Salam-salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rifan, Pak, dari mahasiswa Landscape beserta. Terima kasih sudah disambut di sini dengan baik. Langsung kepada intinya saja ya Pak ya. Terkait apa yang menjadi pertanyaan saya dari hasil pemaparan Bapak, berarti apabila 100% angka apa ya, asumsi sehari-hari itu adalah singkong. Mungkin saya ingin menanyakan sejauh mana masyarakat sini termasuk budidaya singkong tersebut mengenai treatment singkong. Pakai ini dulu. Jadi pengolahan singkong dari mulai singkong ditanam sampai singkong dibuat pangan. Mungkin itu sih yang saya ingin tahu, treatment dari hulu sampai hilirnya. Dan seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, mangga Pak. Mau jawab dulu atau nama? Langsung aja Pak. Ya, boleh ya. Iya. Ya, Penasaran. mungkin kalau yang konsumsi nasi singkong itu hanya kami masyarakat adat yang 100% mengkonsumsi nasi singkong. Nah, kebetulan Ciri itu ada dua komunitas, ada yang adat, yang di luar adat. Kalau mereka yang di luar adat, mereka makan dua-duanya. Nasi berasnya dimakan, nasi singkong pun dimakan. Nah, kalau misalkan seperti apa sih polanya? Cirende dijadikan contoh ketahanan pangan nasional itu kan melihat berbagai aspek, ya aspeknya itu petani ada enggak, terus mereka budidaya singkongnya ada enggak, terus singkongnya dihasilkan dari mana, melihat itu dulu. Terus yang kedua, dari konsumsi singkong itu pemerintah pun melihat dari pendidikannya. Orang Cirende meskipun masyarakat adat bakannya singkong, tapi adalah di sini beberapa orang yang sudah jadi sarjana, bahkan hari ini yang kuliah pun ada. Dan itu kesehatannya. Jadi makan singkong itu ada nggak yang mempunyai penyakit-penyakit yang
mahal gitu. Mereka lihat itu semuanya baru ditetapkan Ciledug sebagai contoh ketahanan pangan nasional. Nah, alur dari hulu ke hilir itu masyarakat Ciledug kebetulan dari budidaya, mengolah, mengkonsumsi itu dilakukan sendiri. Bahkan hari ini singkong buat kami bukan hanya makanan pokok, tapi singkong hari ini buat kami menjadi sumber ekonomi masyarakat yang utama hari ini. Kalau dulu iya, kalau sekarang enggak. Hari ini karena mungkin sehari-hari masyarakat Ciledug mengolah singkong, akhirnya banyak sekali produk turunan yang dihasilkan dari singkong. Bahkan kulitnya, kalau kulitnya meskipun orang dulu juga udah mulai mengolah kulit singkong ya, jadi kada lemes biasanya, jadi olahan untuk bahan lauk makan gitu. Nah hari ini ibu-ibu jadikan kulit singkong itu menjadi dendeng kulit singkong yang harganya kalau dihitung per kilo itu 150.000, itu kulitnya aja gitu. Jadi masyarakat Ciledug mulai budidaya, mengolah, mengkonsumsi dilakukan sendiri dengan sistem pola tumpang sari. Sistem tanamnya, karena jarak tanam singkong itu kan rata-rata paling dekat itu 80 cm, bahkan sampai 1 meter. Nah yang kosongnya itu kita tanami kacang tanah. Pinggirnya biasa kita tanaman hanjeli atau jagung gitu. Kalau di tengahnya itu lebih memilih kacang tanah atau suhuk, orang dia bilang ya. Ternyata si kacang tanah itu sangat cocok dengan singkong, karena kacang tanah itu katanya menghasilkan nitrogen yang biasa dihasilkan dari urea. Nah, orang sini tidak menggunakan pupuk kimia, pupuknya pupuk kandang. Di pupuknya kalau di Ciledug itu bertani harus beternak karena butuh pupuk kita. Jadi beternak sebagai celengan, nanti bulan haji kita jual dombanya. Nah pupuknya itu setiap hari digunakan untuk pemupukan tanaman singkong kita. Seperti itu. Nah, singkong yang siap dipanen untuk membuat terasi itu usianya 1 tahun. Jenis singkong yang digunakan jenis singkong yang pahit. Yang bagus itu jenis singkong karikil. Meskipun karikil di 2007 itu mengalami busuk umbi, rusak semuanya. Hanya kita ganti dengan jenis garnawis dan beberapa jenis singkong yang lainnya. Seperti itu, Pak. Prosesnya sederhana sih. Kalau pernah lihat pengolahan pabrik aci itu, tempat buat pati singkong, ya seperti itu. Rasi itu adalah ampasnya. Ongok ya. Iya, kalau orang bilangnya sih ongok. Tetapi ada yang beda dengan kita cara pengolahannya. Kalau di pabrik aci yang saya pernah lihat, termasuk informasi yang dari lain, biasanya mereka ngambil patinya itu 30-35%. Kalau kami tidak boleh melebihi 20% yang diambilnya, karena kalau misalkan diambil semua ya ampas. Makanya harus ada sih. Karena kalau misalkan diambil semua, rata-rata singkong itu dalam satu kintal itu emang keluar patinya itu bisa, kalau semuanya dihabiskan bisa sampai 30 kilo sampai 35 kilo. Tapi kalau kita enggak, kita ngambilnya hanya 20% aja atau 20 kilo dari satu kintal itu. Tidak boleh banyak, kalau banyak emang habis semua. Jadi ya hilang sari pati gitu, seperti itu Pak. Itu mungkin ya. Ya siap. Siap. Terima Ada kasih yang Pak. kurang mangga saya. Atur nuhun Pak. Mohon mangga dilajeng. Ya, selanjutnya mungkin dari sebelah sini ada Dewi, Deva, oh mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, mungkin yang mau saya tanyakan mengenai penataan di Kampung Cirendes sendiri. Jadi apakah dalam pembangunan awalnya gitu ya, kampung ini itu ada ketentuan-ketentuan sendiri gitu, bagaimana penempatan balai, bagaimana penempatan daerah kesenian, daerah untuk produksi pangan, apakah itu juga mengikuti adat yang turun menurun dari Cirendes sendiri atau memang dibuat mengikuti dari kondisi site-nya gitu, lahannya gitu Pak. Mungkin jadi bagaimana pada awal penataannya itu apakah mengikuti ekologinya kah atau mengikuti adat dari leluhurnya kan? Iya teh, jadi awalnya kenapa balai ada di tengah di pusat sini emang itu ditata dengan baik di awalnya. Tetapi ada dua hal yang akhirnya Cirendes juga tata wilayah di kampungnya agak sedikit terrusak hari ini. Yang pertama itu karena tahun 1982 Cirendes dijadikan tempat pembuangan akhir sampah se-Bandung Raya. Itu rusak rumahnya. Jadi kan TPA yang 2005 longsor, yang parkiran sebelah barat itu kan bekas TPA semuanya. Nah, kalau dulu rumah-rumah Cirendes itu ukurannya hampir sama semuanya. Ukurannya itu enggak ada yang sedikit pun misalkan beda enggak.
ukuran bangunan rata-rata 5x7. Ukurannya seperti itu, dengan model bangunannya itu parahukurap semuanya. Parahukurap. Bentuk bangunannya semuanya bangunan kayu. Dan terakhir dirubah itu tahun 89 itu hampir semua jadi permanen. Kenapa permanen? Ya karena TPA. Waktu TPA aktif, ketika musim hujan seperti ini kita tidak bisa hidup leluasa karena lalat itu masuk kampung. Dan rumah kami itu kayak rumah lalat. Jadi di bilik, di pintu itu lalat aja semua gitu. Kalaupun misalkan kita ngasih perangkap untuk lalat yang dibuat dari lem itu, kita nggak nunggu sampai bermenit-menit seperti yang itu udah kayak peyek. Jadi semuanya rusak. Nah untuk menjaga itu semua akhirnya diputuskanlah bangunannya dirubah, tetapi konsep ruakannya itu tidak hilang. Meskipun bangunannya permanen, tapi di Cirinde yang khususnya masyarakat adat, bangunannya itu harus ada ruangan inti. Ada 5. Jadi ada dapur, ada goa, kamar orang tua, ruang keluarga, sama tepas atau teras. Harus ada 5 itu aja. Nah, meskipun bangunannya permanen, tetapi bangunannya harus seperti itu. Nah, tata letaknya rusak karena kami nyampur antara masyarakat adat sama masyarakat umum, itu nyampur. Ketika kami memegang teguh apa yang diwariskan leluhur, itu bisa, tetapi kan tetangga sebelah dan yang lainnya karena dia bukan bagian dari masyarakat adat, ya mereka bagaimana mereka. Nah, kenapa jadi seperti ini? Ini juga sama. Dulu tahun 64 Cirende sempat dikomuniskan. Jadi ada situasi yang emang kenyaman gitu. Kenapa sampai dianggap komunis? Karena kami bukan bagian dari agama resmi negara waktu itu. Nah, sampai Sepuh Cirende waktu itu Ama Sukatma atau Ama Sukatma itu putranya dari Mama Ali. Beliau itu 24 jam itu dijagain tentara. Jadi harus masuk membela salah satu keyakinan. Dan mulailah terkikis orang Cirende itu sebagian yang masuk Muslim, yang karena nikah dengan orang luar dan sebagainya. Dari satu kampung masyarakat adat akhirnya tersisa 60 kepala keluarga hari ini. Jadi semakin sedikit seperti ini, namanya situasi waktu itu pertama karena tidak berpihakan negara juga merusak tata wilayah di Cirende. Terus yang keduanya tahun 82 Cirende dijadikan tempat pembuangan akhir sampah yang merusak semuanya. Harusnya hari ini juga orang-orang sini rumahnya rumah kayu semuanya. Tetapi karena lalat, karena asap dan sebagainya lah, karena lingkungannya rusak, ya diputuskan untuk dibangun rumah permanen seperti itu. Kalau dulu awalnya emang ada aturan bagaimana membangun rumah, tetapi kalau kita membangun rumah baru mau permanen dan sebagainya, tadi 5 ruang intinya harus ada dan upacara adatnya masih tetap dari awal pembangunan sampai akhir mau ditempati itu ada upacaranya seperti itu. Ya mungkin bisa dipahami. Sawang suara. Teman Pak, enggak selanjutnya mungkin ada sok mumpung di sini. Mangga sebelum kita menawi ti abdi bade batarosan. Atur nuhun sampurasun. Anu bade ditaroskeun perkawis pendidikan murang kalih. Sakumanu tadi disebatkeun aya 60 kakak anu kalebet masyarakat adat. Kanggo murang kali sakola naha belajar agama di sekolah umum atanapi aya pendidikan anu khusus diselenggarakeun ku warga adat atanapi kumaha ti SD, SMP, SMA dugi ka bilih aya mahasiswa ti warga adat. Menawi eta nu ditaroskeun. Mohon Bu, atur mohon pisan. Kita kan sama-sama terus berjalan pelami mah teh acan. Tapi pemilih kampung kurma kan masyarakat Cirende panggilnya generasi abi bikin kasa beberapa generasi kaluhur nate masih mengikuti pelajaran di sekolah pendidikan agama. Nah tapi dinten ieu panginten barangkali tos ngawitan di sekolah kita terang Cirende saperus kumaha dengan keyakinannya gitu. Lahir lama Cirende kangge pendidikan agama sementara mah ku Ibu Irma. Yang Ibu Irma guru salah satu guru warga adat ngajar di SD Cirende gitu. Kangge di SD duikin ka SMA tapi nu kuliah mah teh acan. Di kuliah mah kan pendidikan agama aya di semester awal kami telah baknya. Karena teh karasan aya warga abi kuliah ke semester akhir gitu. Jadi hanya terus bebas pendidikan agama. Anu tanya kuliah bak pamin SD sareng bikin ka SMA
emang itu tanggal baru Bu Irma tapi Oh. dia tanggal baru sadayana Oh. biasanya mah ti sakola nyumunkeun soal Oh. nyumunkeun soal ka Cireundeung ti Cireundeung dikirimkeun soal ka ditu atanapi aya oge nu sakola alim ribet panginten tos we nyumunkeun nilai Oh. aya nu nyumunkeun nilai tapi nu jelas mah kangge pendidikan agama mah emang tanggal baru Bu Irma tapi murang kali tiap dinten Senin biasanya nya abdi Kang Yana sareng nu sanesna nya masihan pemaparan ka murang kali khusus SD nu sok dilajeng ku kurasan terus gitu Bu. Teras anu hoyong ditaroskeun manawi engke hiji waktu periogi koordinasi Mangga margi abi kalerasan osok ngabantos panata ajaran di Cigugur periogi komunikasi sareng Bu Irma teras hoyong naroskeun oge kurikulum pada saya sareng di Cigugur kumaha sareng upami kanggo bilih aya anu janten mahasiswa ti warga Cireundeung upami ti Cigugur mah tos sareng Pak Ira muhun hiji deui nu bade ditaroskeun perkawis renteng tadi di dia aya gamelan buhun renteng nah masih tiasa dianggo Mohon kangge komunikasi perkawis pendidikan panginten hasilna pun bojogi guru Bu. oh muhun Jadi ti warga penghayat atau warga Sunda Wiwitan nu Cireundeung teh nu janten guru teh aya 3. muhun Bu Irma, Bu Dewi panginten di Segara Tata sambil ge gulang di SD terus pun bojo ge sami di SD Cireundeung ge. Sok salaos pun bojo mah basicna matematika. oh Kapungkur kan ngajarnya di SMP tapi ngiringan tes PTUK ngiring jadi guru kelas yang lepet di SD harus milik guru terus milik mengajarnya di SD Cireundeung. Di Kapungkur mah kedah kaluar ka Cimahi ngajar teh aya mah Pangkalan Bumi gitu. muhun Kata genang gonglen teh saresna mah Kapungkur teh waktu selama sepuh masih jag-jag emang piwarang di Tabeu. Terus di piwarang diancakannya ka harita teh Suwargina Mang Jani sareng Abah Lili anu suping ka Cireundeung ngadamel ancakna terus aya. Terus reng-rengan ti Cigugur oge reng-rengan nu sok nebeun gamelan di Cigugur ge suping ka Cireundeung ngalaras. Tapi duki ngadanget ieu teh acan tiasa nabuh Bu. Kumaha kamari saresna mah Cireundeung Cimahi sareng ISBI teh ngabangun hiji kerjasama hoyong si gamelan eta teh tiasa ditabeuh. Kapungkur mah kan orang Cireundeung mah kukuh teh urang teh. Janten eta teh dipamalikeun teu meunang dipel-pel acan Bu. Malika zaman masih kana aya Abah Emi jeung sajeuna teh kengeng pisan. Teh kengeng si gamelan teh mung kengeng kaluar teh satahun sakali we pami dibersihkeun. Pami sedih teh teh kengeng dikutak dikieu teh kengeng di kumaha we. Nah kadirakeun saresama gatos aya widi ti Rapa Sepuh Nyalira mung hanjakal waktu kerja sama sareng ISBI teh kapegat Covid. Janten kerjasamana teu dilajeng. Tadina mah ISBI teh kan aya 2 anu dikerjasamakeun di bidang seni teh. Nu kahiji mah hoyong gamelan renteng eta teh ditabuh deui. Tapi ngadamel ieu na duplikatna. Eta mah keun we dipustakakeun sebagai warisan budaya lah. Tapi gaduh duplikatna kaget tiasa ditabuh. Terus anu kadua nama tari ngayun. Kumargi eta perjalanan sejarah di mana orang Cireundeung bisa kuat tuang sangut tinu nyengalihna tuang teh ya. Sok samaos gambaran mah harita teh terus ku abi dicaritakeun ka Pak sahanya Pak Dinda pamitra foto dosen di situ teh yen anu dicanak lagi da emang tare. Jadi aya tarian serang sampe saresna mah da tari mah diperkirakeun mah teh tadi tari Pohaci lah perkiraan abdi mah gitu. Nyemung tadi eta teh kapegat Covid jadi teh dilajengkeun. Ayeuna tos rengse Covid jalmi atau napi anu di Pemkot Cimahina Kapungkur ti Litbang Bapeda Kota Cimahina teh Pak Kabida teh dialihkeun dinas itu. Nah nu ieu mah kirang peduli karena budaya teh ayeuna lebih fokus ka UMKM nu ayeuna mah anu pejabat nu ayeuna mah kami Kapungkur mah nalika zaman Pak Elipas ayeuna emang konsisten ngangkat nilai-nilai anu sebagai warisan budaya diangkat dikerjasamakeun sareng Unpar, dikerjasamakeun sareng ISBI jeung nu sanesna. Tapi da setiap beda pemimpin panginten benten kahoyong benten cara saros kitu panginten Ibu. Kita panginten Ibu. Mangga dilajeng. Mangga selanjutnya mungkin dari sebelah sana belum ada. Bun mangga da sigar itu. Silakan Rigan atau siapa gitu. Oh, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi campur we Pak abdi mah. Sudah teu masih tos ieu. Abdi ti agrotek Pak. Janten hoyong terang oge di kampung adat. Janten abdi kantos ngobrol gitu sareng anu ti Banten Baduy gitu. Nah, upami di ditu mah janten adatna masih kiat. Upami di dia mah tos rada nyampur pangintennya pas sareng masyarakat di luar. Nah, upami hoyong ngalanggengkeun adat di kampung Cirende ieu kumaha gitu. Soalna ayeuna panginten dia tos nyampur. Terus kumaha tah aya anu teh teknologi di luar ka dieu upami ti Baduy mah saona teh teu tiasa lebet gitu ya. Janten ada nanti disaring heula gitu. Ninga ku abdi ninga bapak tos gaduh handphone. Nah, itu ya. Nah, abdi hoyong terang nanti program untuk kangge ngalanggengkeun adat di dieu nu mawi adat eta teh jati diri urang rentennya di orang Sunda. Nah, eta kahijina, kadua teknologi, masalah teknologi gitu kami teknologi teh mau nggak mau gitunya pasti gitunya ter non masuk gitu. Nah, kaduana abdi ti agrotekna tina singkongna Pak. Aya sabaraha jenis singkong di dieu upami anu di budidayakeun di dieu sareng naon wae anu dimanfaatkeun di dieu kan daunna kanggo lalap intinya orang Sunda mah. Resep lalap terus ya ubina terus bonggolna oge upami ieu mah tos tiasa dimanfaatkeun gitu. Nah, eta panginten nu hoyong terang ti abdi. Bapak mangga. Bu Ibu, kangge ngajaga kelestarian teh ngajaga generasi salajengna kangge kalumangsungan masyarakat adat Cirende. Emang masyarakat Cirende mah tiasa bisa mikir sareng Baduy gitu. Pami ninggal ka Baduy kan tapi da ai Baduy luar mah sami kan ka Ibu eta mah. Luar malah mah geus aya janten YouTuber jeung saja kita pakai berdua. Pami Baduy leupeut muhun anjeunna masih kiat ngajaga kawiparantina tapi ngajaga sasaka domas. Nah, pami Cirende kalsan tadinya kan diamanatkeun ku sepuh teh kan zamanna lain kudu dihindari tapi kedah diibingan. Ibing sareng hariring artinya kudu milu perkembangan zaman mun bahasa ieu meureun nginung ka waktu mibapa ka zaman. Tapi tetap aya hal anu memang kedah dijaga sebagai masyarakat adat gitu. Kumaha sih cara ngajaga generasina sangkan tetap aya, sangkan tetap lestari. Anu kahiji mah dibangun kasadaranana. Jadi saha kuring saha urang teh kitu. Pamidina istilah di naskah mah kan aya istilah sangkan paraning dumadi gitu asal puasa hirup manusia. Jadi saha si urang teh nalika geus kabangun kasadaranana yen urang teh urang Sunda, lahir jadi orang Sunda, lahir jadi bangsa Indonesia teh lain menang kahayang. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dibumbung, teu bisa dipentak. Tapi estuning kodrati di rumah kawasa akan lebih hukum pasti kan orang lahir jadi orang Sunda teh pernah menta indung bapak orang teu pernah ngarencanakeun tapi estuning kodrati rumah kawasa bangun mulai kabangun kasadaran orang Sunda terus gaduh naon si orang Sunda teh gaduh identitas, gaduh cara ciri, gaduh rupa, gaduh bahasa, gaduh aksara, gaduh adat sareng gaduh budaya. Saatosna kabangun kasadaran abi yakin bade berkadi itu berkadi wae bade kuli di mana wae bade jadi naon wae pasti moal poho kana identitasna ye urang teh urang Sunda. Eta nu dilakukeun ku Cirende henteu sieun ku perkembangan zaman tapi nu penting mah eta nu utami nu ku abi sering dilakukeun ta upayana kumaha di keluarga. Jadi keluarga teh aya pami misalkan istilah di berarti di akademisme hak asuh lah, kayak hak asuh anak. Kumaha pendekatan orang tua, kumaha ngabangun komunikasi. Jadi jeung budak teh entong jeung musuh gitu. Jadi bangun komunikasi yang sae, dikenalkeun tinggal witan. Nah, pamitos di keluarga kabangun namanya di balai. Atak di Cirende aya balai atikan, ieu balai atikan. Jang naon, nah dikuatkeun deui pami di balai atikan, kaosan gaduh jadwal teh dinten Senin tadi nu disebutkeun aya sok
mengajak perasaan murang kali di Cileuneu sareng mengenalkan sejarah tentang tuntunan budaya Sunda sapertos kumaha ka murang kali eta khusus murang kali SD bikin ka SMA. Nah, pami dinten Rebo wengi sok diajar kacapian, pami di Cileuneu diajar mengenalkan gawe budaya, pami dinten Minggu aya diajar aksara Sunda, tah dinten ieu engke tabu 11 aya diajar tari sareng jaipongan. Jadi ku cara sapertos kitu, tapi tetep bangun heula kasadaranana. Nepikeun ka manehna apal, oh heueuh nih urang teh orang Sunda. Pami tos kitu mah nya pami abdi teu beratin sacaos lingkungan mah emang berat pisan, tapi penting membangun kesadaranna sampai anjeunna ngarasa yang heueuh urang teh orang Sunda nu boga tadi teh rupa bahasa, aksara adat sareng budaya. Terus kuku bakadi ieu pami pangemot abdinya terus salami ieu dilakukeun turun temurun model sapertos kitu teh diwariskeun ka generasi salajengna sapertos kitu. Terus pami teknologi lain hal nu dipikasieun saur sepuh mah urang kudu bisa milih nyari ngalamikeun. Lamun basa ieu mah kedah mampu memfilternya. Teknologi teh da emang orang komo di Cireunde hirup di kota Cimahi secara administratif kota Cimahi terus isu